Halo, selamat pagi teman-teman Ruiji. Video topik tutorial kali ini kita akan nge-configure dan testing sekaligus kita simulation SSL description keyword filtering di perangkat Ruiji Cebriu Firewall. Nah, nama saya Jasa, teman-teman. Di sini sebagai instructor teman-teman untuk kita coba nge-configure ya dan testing simulasi bareng-bareng. Nah, version Ruiji Cloud-nya demonstrate di video kali ini versi 9.5. Tapi nanti kita akan coba langsung masuk ke GUI-nya Cebriu Firewall, teman-teman ya. Di samping saya ada perangkat appliance-nya, juga ada satu laptop untuk kita testing. Oke, kita ke next slide-nya. Application skenario kita akan coba bahas untuk application skenario kenapa kita butuh SSL description dan keyword filtering ya teman-teman. Jadi latar belakangnya sebagian besar traffic internet itu sudah menggunakan protokol HTTPS ya, baik SSL atau TLS sebagai encryption-nya. Jadi artinya data yang lewat jaringan itu dienkripsi teman-teman ya. Nah, firewall ini biasanya tidak bisa melihat isi kontennya, hanya berdasarkan domain atau IP saja. Domain itu artinya www, misalnya facebook.com gitu ya teman-teman ya. Tanpa dia nggak bisa lihat isi kontennya itu apa gitu ya. Nah, di sisi lain perusahaan atau sekolah atau hotel ya atau company itu tetap harus perlu kontrol akses internet oleh si usernya nih. User nih ngakses internet apa aja teman-teman ya. Dan juga mencegah konten yang berbahaya tentunya. Terus menghindari pelanggaran kebijakan penggunaan internet. Nah, dari sini, dari latar belakang ini teman-teman muncul kebutuhan SSL description plus keyword filtering ya teman-teman ya. Permasalahan tanpa menggunakan SSL description dan keyword filtering teman-teman, si firewall ini tidak bisa membaca isi website HTTPS ini ya. Misalnya ngebaca keyword filteringnya ini tidak aktif gitu. Nah, kalau misalnya SSL description dan keyword filteringnya ini tidak aktif, user atau kita sebagai pengguna teman-teman bisa mengakses ke judi online ya. Walaupun si web judi online ini menggunakan HTTPS ya teman-teman. Atau teman-teman tetap bisa membuka konten negatif ya atau tidak sesuai ya, di mana nanti keyword filteringnya kita bisa define ya teman-teman. Contoh kasusnya misalnya user membuka situs judi ya menggunakan HTTPS ya. Nah, dalam kasus ini atau permasalahan ini firewall hanya bisa lihat domainnya ya. Bahkan situs judi sekarang domainnya udah macam-macam ya teman-teman, nggak bisa di trace tuh gitu ya. Nah, tidak bisa difilter seperti keyword slot gitu ya, kasino atau judi online. Kalau misalnya kita sebagai user ya, atau kita sebagai admin IT ya, atau tim security, kita bisa ngidupin nih keyword filteringnya. Jadi kalau misalnya user atau kita sebagai pengguna ngetik slot di Google, nanti dia akan otomatis keblok ya teman-teman. Nah, disinilah solusinya kita menggunakan kombinasi antara SSL dan keyword filtering ya teman-teman. Jadi next generation firewall atau Cebriu firewall ini melakukan decrypt dulu ya. Traffic HTTPS-nya di decrypt dulu nih, enkripsinya dibuka dulu, kemudian paket atau payload paket datanya ini dibuka teman-teman apa isinya, baru setelah itu dienkripsi atau diencrypt kembali. Baru kemudian kita sebagai user bisa nerima gitu ya. Nah, terus selain itu ada kombinasi keyword filtering ya, teman-teman. Jadi mencari keyword yang udah kita define ya. Yang udah kita define, kalau misalnya keyword itu sudah kita define di mana definisinya sudah ditentukan dan itu kita blok ya, teman-teman ketika mengakses contoh keywordnya misalnya slot, kasino, taruhan ya, terus konten negatif misalnya porno, gambling ya. Nah, ini langsung otomatis keblok ya, teman-teman. Jadi kurang lebih latar belakang masalah dan solusinya sudah dijelaskan ya. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Kita lanjut ke next slide-nya. Nah, ini application skenario misalnya di perusahaan ya, atau sekolah atau kampus ya. Contoh di perusahaan permasalahannya adalah karyawan akses situs tidak produktif ya teman-teman. Artinya kita mau menghindari bahwasannya network kita itu hanya digunakan untuk konten-konten yang memang produktif begitu. Contoh misalnya yang tidak produktif ini seperti judi, hiburan berlebihan ya teman-teman. Nah, dari situ ya khawatirnya ada resiko kebocoran data ya teman-teman.
Nah, solusi di kedua ini ya, kita perlu menghidupkan SSL description ya. Nah, contoh lain, misalnya di sekolah, siswa akses konten tidak pantas, misalnya apa ya, yang berbau-berbau porno begitu ya, yang berbau-berbau kekerasan. Nah, itu kita bisa filtering ya, teman-teman. Jadi manfaatnya adalah produktivitas dari perusahaan bisa meningkat gitu ya. Terus kalau dari sisi sekolahan, lingkungan belajar ya lebih aman ya, teman-teman. Kita coba defense gitu ya. Terus keamanan data lebih terjaga dan dari sisi sekolah, regulasi pendidikan, kita bisa jaga ya, teman-teman ya. Oke, kita ke next slide-nya. Nah, sekarang kita coba device configuration-nya, teman-teman. Nanti kita bareng-bareng hands on, bisa misalnya ada perangkat Cybri firewall-nya ya, teman-teman. Jadi nanti akan saya show juga step by step configuration-nya. Nah, kita akan bahas dulu. Jadi ada 7 step kurang lebih ya, teman-teman ya. Yang pertama ini kita configure keyword group-nya atau keyword filtering template-nya. Jadi nanti kita akan define bla 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 ya, keyword template-nya. Terus dari sisi security policy. Nah, ini nanti di-apply di security policy ya, teman-teman. Nah, selain itu juga step nomor 3 kita perlu enable URL cloud based analysis. Jadi nanti si firewall ini ya, si Cebreu firewall ini dia punya cloud based analysis URL ya, teman-teman. Terus juga DNS protection kita perlu enable, dan untuk menunjang semua ini kita perlu enable hardware acceleration untuk SSL proxy-nya ya, teman-teman. Jadi untuk Cebreu firewall ini kita punya CPU ya, atau punya hardware yang memang bisa kita accelerate ya untuk SSL proxy-nya ya. Baru kemudian kita create ya SSL proxy, dan ada requirement tambahan, teman-teman, untuk end user-nya atau endpoint-nya perlu download sertifikat yang di-provide oleh Cebreu firewall-nya ya. Oke. Kita akan coba hands on. Nah, ini testing perangkatnya ya, teman-teman ya. Testing perangkatnya kita akan bahas dulu ya. Testing perangkatnya. Jadi topologinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi di sebelah kanan ini ada internet, terus connect ke firewall ya. Port 7 pakai DHCP. Ini sebenarnya ya internet apapun lah ya. Kebetulan di rumah saya ada internet, jadi saya tarik kabel, konekin ke firewall. Terus kemudian ada laptop 2 ini, laptop tester ya, teman-teman. Ini nanti IP-nya ada di sini. Terus laptop saya ini biar saya bisa, laptop yang saya pakai buat nge-record ini saya konekin ke firewall juga, teman-teman, biar bisa nge-RDP ya, jadi nggak bolak-balik ya, biar tetap bisa di-record ya. Jadi secara flow adalah poin nomor 1, laptop 2 ini ya. Laptop 2 ini nge-generate traffic HTTPS pakai Google atau apa ya, yang sudah kita define keyword filteringnya, misalnya judi atau judol atau ini ya apa namanya, yang tidak pantas gitu, misalnya itu ya yang tidak pantas begitu, nanti takut kena ini ya, kena pelanggaran ya nanti, soalnya kontennya mau di-upload di YouTube. Terus poin nomor 2, nanti dari firewall ya, trafficnya masuk ke firewall, nah dia akan di-encrypt, teman-teman ya. Dia akan di-encrypt paket dari laptop 2 ya. Terus kemudian SSL description-nya baru jalan nih. Sini, SSL description-nya baru jalan. Nah, ini di sisi firewall ya, teman-teman. Terus poin nomor 4, keyword filtering inspection-nya dia akan baca tuh. Ini si user masukin keyword apa ya. Nah, baru nanti poin nomor 5, kalau misalnya nggak ada di keyword filtering itu, ya dia di-allow. Tapi kalau ada, dia akan di-block ya, teman-teman. Nah, poin nomor 6, nah dia di-block ya, teman-teman. Dia nggak bisa ya. Dia nggak bisa mengakses ke apa namanya, keyword filtering yang tadi ya. Tapi kalau misalnya bukan daripada keyword filtering, dia akan di-allow, kemudian akan di re-encryption, dan kemudian di-forward, sehingga kita sebagai user bisa mengakses ke apa namanya, URL tujuan ya, teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke Ruiji Cloud-nya. Jadi kebetulan perangkatnya sudah online di project saya, teman-teman. Ini namanya Cebreu, saya bikin Cebreu ya. Kita klik, terus kita masuk e-web ya, teman-teman. Create tunnel. Oke, sebelum itu saya coba RDP dulu ke laptop sebelah ya. RDP 172.16.1.21. Oke, kita coba connect. Passwordnya. Nah, ini bisa masuk, teman-teman, sebentar.
Oke, ini laptopnya ya. Oke, ini udah connect. Saya coba verifikasi dulu ya. Dia IP-nya berapa? IP config ya. Dia IP-nya ini kecil, maaf teman-teman ya. 1021 ya teman-teman ya. Nah, per sekarang firewall-nya belum ada config sama sekali teman-teman. Jadi nanti kita bareng-bareng config ya. Nah, config-nya ada di sini teman-teman. Jadi kita nanti bareng-bareng config aja. Ya. Wah, ini mah gede. Apa itu? Ini ya teman-teman ya. Oke. Kayaknya ya, bentar dulu. Oke, sebentar. Oke, cukup lah ya begini ya. Saya geser ke sini. Oke, ini kurang sih teman-teman sebenarnya. Oke teman-teman, jadi kita akan verify dulu. Nah ini dashboard ya, atau layout si Ruiji ya, Cybrary Firewall 102, kebetulan yang LTE teman-teman. Jadi ada antenanya ya, LTE di perangkatnya, terus kemudian ada SIM card-nya ya teman-teman di perangkatnya, jadi bisa LTE ini ya. Oke, port 0 nih adalah laptop saya ya. Port 0 itu laptop tester. Port 1 ini laptop saya teman-teman ya. 101254. Saya verifikasi dulu ya. IP config ya. Ini 1011 ya, dapat DHCP dari firewall. Oke. Nah, ini belum ada konfigurasi sama sekali teman-teman ya, policy-nya ya. Kita lihat policy untuk yang trust ini laptop saya, trust to inet ya. Ini belum di-enable sama sekali teman-teman, oke. Kita fokusnya ke DMZ sebenarnya, DMZ karena dia difungsikan sebagai DMZ. Ini belum di-enable sama sekali teman-teman ya. Jadi kita testing ya. Jadi kita testing, kita ketik di sini misalnya judi judi gitu ya. Nah, ini muncul ya teman-teman ya, judi ya. Dan bisa ngakses ya teman-teman. Terus ada lagi judol. Ya. Ini muncul ya teman-teman ya, judol gitu. Kalau ngetik judol muncul ya. Judol gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti di akhirnya adalah ketika kita udah config, ketika user ngetik judi ya atau judol gitu ya. Atau judol. Nah, itu langsung nggak bisa diakses, nggak bisa ini ya, nggak bisa memunculkan informasi ya teman-teman, browsernya begitu ya. Oke, kita minimize ini, kita akan coba enable ya teman-teman. Bentar. Keywordnya pakai apa ya? Sebentar teman-teman. Keywordnya ini aja. Judi, judol ya. Slot gitu ya. Ini atau sebentar, jangan banyak-banyak ya. Judi, catatannya teman-teman, ini nggak bisa pakai spasi ya teman-teman ya. Judi, kasino, slot gitu aja ya. Contohnya. Slot gitu ya. Ya teman-teman, ini ya, 3 ini ya. Nanti bisa disesuaikan sama teman-teman ya, banyak nih bisa ya nanti ya. Oke, yang pertama kita configure keyword group dan keyword filtering template-nya teman-teman. Dia ada di objek di sini ya. Ada di objek, terus kemudian di content identification library ya, keyword set-nya. Nah, ini coba kita edit ya teman-teman. Nah, kita edit ini judi online ya. Paste, judi, slot, kasino ya. Save. Oke, teksnya ada judi, slot, kasino. Oke. Terus kemudian di sisi security policy-nya ya. Policy ini yang mau di-apply ya, yang mau di-apply keyword filteringnya DMZ to inet ya. Artinya yang laptop tester itu segmen DMZ teman-teman. Kita perlu di sini keyword filtering, select template-nya.
Oke, ini sekarang kita step yang kedua ya, teman-teman. Jadi kita bikin keyword filtering template-nya ya, teman-teman. Ada di objek content template keyword filtering ya, teman-teman ya. Oke, sebentar ini. Oke, keyword filteringnya kita create ya, teman-teman ya. Nah, template name-nya misalnya blog judi online ya. Kita create rule name-nya blog ini aja, judi online ya. Application-nya AL ya, mau HTTP mau FTP aman ya. Keyword set-nya yang udah kita set tadi ya di content identification library judi online ya. Direction-nya bidirectional. Nah, action-nya kita blok ya, teman-teman. Confirm. Oke. Kita sudah bikin keyword filteringnya ya, atau content template keyword filteringnya kita sudah bikin ya. Kita save. Oke. Nah, step yang ketiga kita bikin policy-nya, teman-teman. Kita apply di policy-nya, di mana segmen DMZ. Nah, ini nih short security zone-nya dari DMZ, di mana laptop yang kita RDP atau laptop tester ini. Nah, ini segmen DMZ, teman-teman ya. IP-nya adalah IP 172.16.102 ya. Kita verifikasi sebentar, teman-teman. Kita ke network 102. Ini, teman-teman ya. 102.14/28 ya. Zonanya DMZ. Di mana ya policy-nya akan di-apply ke security zone DMZ ya. Kita kliknya. Nah, security policy-nya di bagian keyword filtering-nya, teman-teman ya, kita enable, terus kemudian kita pilih blog judi online, confirm ya. Oke, terus kita save ya. Nah, tadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat fiturnya ya, teman-teman, fitur security content-nya ini ada IPS, ada virus, ada WAF ya, web application protection, URL filtering, keyword filtering, file filtering, AI based threat detection. Ini banyak, teman-teman ya, banyak sekali ya, melimpah ya konten security-nya ya. Nah, nanti pembahasan kita sih di bagian keyword filteringnya aja, teman-teman ya, video ini. Oke. Sudah security policy-nya sudah di-define, teman-teman. Terus kemudian kita cek lagi, kita perlu enable URL cloud-based analysis ya, teman-teman. Jadi kita perlu nge-enable cloud-based analysis di sisi Sabre firewall-nya, teman-teman ya. Content identification library ya. Di sini objek ya. Content identification library, URL kategori, advanced setting. Nah, ini kita perlu enable, teman-teman, agar si cloud, dia kan punya cloud base-nya ya, teman-teman, bisa nge-analitik ya. Jadi di query nanti dari firewall-nya ya, berdasarkan URL kategorinya. Oke, setelah itu URL kategori sudah kita enable, kita perlu juga nge-enable DNS protection-nya, teman-teman ya. Ini ada di policy, di DNS protection ya, teman-teman. Policy, terus kemudian DNS protection-nya ya. Nah, DNS filtering-nya kita perlu enable, teman-teman ya. Effective security zone-nya, nah ini aja ya, teman-teman. Jadi nanti akan nge-define ya, akan nge-define semua traffic akan pakai DNS filtering. Nah ya, DNS sub search ini belum kita obrolin ya, teman-teman, nanti di video berikutnya ya, teman-teman. Nah, ini by default dia nyala semua. Oke, save ya. Terus kemudian kita perlu enable hardware acceleration SSL proxy-nya ya, teman-teman. Dia ada di sistem ya, sistem config, sistem. Terus kemudian kita ke sistem config ya. Di bagian hardware acceleration kita perlu nge-enable SSL proxy-nya, teman-teman. Oke, ya, save successfully. Nah, ini yang paling penting, teman-teman ya. Yang paling penting kita configure SSL proxy-nya ya. SSL proxy-nya kita configure. Jadi nanti log-lognya ada di SSL proxy. Sebentar, teman-teman, kita ke policy ya. Ini ada security policy ya, di mana segmen atau security zone ada di sini. Nah, ada satu lagi SSL proxy, teman-teman ya. SSL proxy perlu, ini by default ya disable, kita create baru ya. Name-nya DMZ no
DMZ keyword filtering gitu aja ya teman-teman ya, DMZ keyword filtering ya. Oke, nah security zone-nya dari mana teman-teman? Security zone-nya dari DMZ ya. Source address-nya kita ini aja, jadi semua segmen DMZ ya, semua source address segmen DMZ ya. Terus action-nya kita decrypt dulu ya teman-teman, kita decrypt. Nah ini destination address-nya, domain-nya, semuanya teman-teman ya. Semuanya ini kita specify aja, kita kasih any aja ya teman-teman. Nah ini bisa pakai Google, Bing, Yahoo, Yandex ya. Ini kita any aja. Jadi si klien ya nanti mau pakai Bing, mau pakai browser apapun atau search engine apapun ya teman-teman nanti akan ke treat ya sebagai di SSL proxy-nya ya teman-teman. Nah terus kemudian SSL proxy sertifikatnya nanti perlu di-download ya teman-teman. Ini di-download sekarang boleh, kalau kita save pun boleh ya teman-teman, bisa. Oke, sudah ya, sudah enable. Hitcon-nya ini masih 0 ya teman-teman, kita download dulu ya sertifikatnya. Oke, sebentar. Saya pakai aplikasi ini teman-teman, aplikasi download manager, jadi agak lama nih. Kan nggak muncul tuh, sebentar. Nah kan, pakai aplikasi file download manager sebentar ya, kita download. Oh, udah ada, kita overwrite aja. Oke, kita copy teman-teman ya. Kita copy. Mana dia kopinya? Ini kita copy, terus kita balik lagi ke RDP-nya teman-teman. Oke, balik lagi, ini laptop RDP teman-teman, saya paste di sini ya, harusnya udah ada tapi kita paste aja. Oke, copy and replace. Nah, sekarang adalah step yang terakhir teman-teman ya. Kalau kita lihat di PPT-nya, ini step yang terakhir. Client download certificate and install ya. Oke, nah nanti untuk implementasinya teman-teman bisa pakai inilah ya, bisa pakai enforcement gitu ya. Jadi nanti ketika dia connect ke network ya, ada verification check atau enforcement check. Nah, dia nanti ada virusnya udah enable atau belum ya, biasanya gitu ya teman-teman ya, di corporate ada enforcement check, jadi security antivirusnya udah enable apa belum gitu ya, ada cek parameter ceknya ya. Terus firewall-nya udah enable apa belum di laptopnya, terus apalagi ya, termasuk daripada sertifikatnya ini ya, udah install sertifikat ini apa belum ya. Kalau belum, dia nggak bisa lanjut browsing ya, nggak bisa lanjut akses ke internetnya ya teman-teman. Ini karena ini demo ya, jadi kita perlu cukup download aja sertifikatnya. Oke, ini lokal mesin aja, jadi seluruh device ini ya. Next. Nah ini pilih place all certification-nya teman-teman, kita browse Trustroot Certificate ya, authorities ya teman-teman. Pilih yang Trustroot Certification Authorities, klik OK. Next, finish ya teman-teman. Oke ya. Oke, ini step-stepnya sudah kita jalankan ya, device configuration dan terakhir client download certificate dan install ya, sudah dilakukan. Kita perlu nantinya teman-teman ya, ini Hitcon ini akan nambah ya, di mana Hitcon ini sumbernya dari klien, dia ngakses ke internet ya. Terus kemudian paketnya di decrypt di sini ya. Oke, di sini juga nanti akan nambah ya, DMZ ini sudah jalan sih harusnya. Ini udah jalan ya, dia ada komunikasi ke arah internet sana. Oke, terus kemudian verification-nya teman-teman, kita akan lihat di sisi log-logannya ya. Log, security log, di content filtering log. Nah, di keyword filteringnya ini teman-teman, nanti dia akan muncul di sini dan dengan notifikasi blok ya. Oke, kita testing ya teman-teman. Oke, ini sudah ya, kita tadi apa ya itunya, sebentar kita balik lagi ke sini. Ada judi, ada slot, ada kasino ya teman-teman ya. Oke, ini kita close dulu ya, kita buka baru, kita ketikkan judi ya teman-teman, klik, masih muncul sebentar, kasino. Nah ini kita verifikasi teman-teman ya, sertifikatnya udah pakai yang dari kita yang tadi kita install apa belum ya. Connection is secure, certificate is valid.
Nah, ini Ruiji, udah bener teman-teman ya, ini udah Ruiji nih, Ruiji ya. Ya, terus kasino. Nah, ini teman-teman ya, error empty response ya, kasino, terus apalagi tadi tuh, kita lihat sebentar ya, dan di keyword setnya, judi, itu judi ya. Ada spasinya nggak sih? Tuh, ada spasinya. Hati-hati teman-teman ya, ini ada spasinya, judinya ada spasi, kita hapus spasinya ya. Oke ya, tadi ada kesalahan ya teman-teman, judinya ada spasinya, jadi tetap bisa lewat ya. Ini tetap bisa lewat judinya ya. Oke. Nah, ini ya, judi kita enter sekarang, nah nggak bisa. Nah, kalau misalnya saya edit ya, di sini edit slot nih, slot spasi gitu ya, pakai spasi. Sebentar, sebelum itu sebentar. Sebelum itu kan kita coba slot gitu ya, coba slot. Nah, ini kan langsung nggak bisa nih ya. Kalau misalnya teman-teman ada kesalahan di sini, slotnya ini di sini ada kasih spasi, terus save ya. Kita testing lagi di sini, slot. Nah, bisa teman-teman ya, slot bisa ya. Jadi hati-hati dengan spasinya di situ ya. Coba kita edit lagi, slotnya kita hapus, spasinya kita save. Ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ketik lagi slot, ya, enter, udah nggak bisa teman-teman. Nah, ini terkait notification-nya, hanya begini ya teman-teman, kita sudah propose ke tim R&D-nya, untuk notification-nya bahwasannya nanti ada muncul pop-up bahwasannya warning gitu ya, bahwa set ini diblok oleh firewall, jika ada ininya lah, ada statement-nya ya nanti ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan ke verification-nya, ONM ya, log, kita ke content filtering log, keyword filtering. Ini teman-teman ya, ini nih. Ini notifikasinya ya. Application protokolnya HTTP ya, matching keywordnya judi online tadi ya, matching keyword ya. Itu ya. Kalau kita view detail ya, nah ini no user nih HTTPS, directionnya upload ya, kita ke atas gitu ya, destination portnya 443 destination IP-nya ya. Nah ini nih ya, dari DMZ ke Antras ya, atau ke internet ya teman-teman, actionnya di blok ya. Oke teman-teman, berhasil ya teman-teman ya, untuk jika teman-teman ada requirement ya, ada requirement untuk menjalankan SSL proxy dan keyword filtering, ini bisa diterapkan ya teman-teman. Oke, cukup begitu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan teman-teman. Semoga video ini bisa membantu untuk implementasi teman-teman di lapangan. Follow video tutorialnya dan see you in the next video.